Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar pertemuan siang hari ini, belajar melalui Zoom ini diberikan ilmu oleh Allah SWT yang barokah dan kita bisa mengamalkannya ya dalam keseharian kita. Kita doa coba dipimpin oleh Ananda Yoga. Silakan nak. Dulu. Silakan Ananda juga. Gimana? Lupa Ustaz. Gimana? Kita berdoa, terus berdoa dimulai gitu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbirfirli walil mu'minina amin. Rabbis rahli sadri wa yassirli lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syukran Ananda Yoga ya. Kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita bersyukur kepada Allah SWT. Siang hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran BAI ya, Pendidikan Agama Islam, melalui kita belajar melalui jarak jauh, melalui Zoom. Mudah-mudahan walaupun melalui Zoom ini kita tetap oleh Allah SWT diberikan ilmu dan diberikan kemanfaatannya oleh Allah SWT. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring salawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Baik, hari ini anak-anak, siang hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kisah keteladanan para nabi dan rasul. Ya. Yang kita pelajari tiga nabi ya, nabi dan rasul, yaitu yang pertama, bagi yang sudah punya buku paket PAI ya, bisa dibuka halaman 104 ya. 104, yaitu tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua Nabi Zakaria. Terus yang ketiga putra Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihissalam.
Baik anak-anak, kita langsung kepada yang pertama yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam anak-anak juga Nabi di kalangan Bani Israel ya. Bani Israel ini anak-anak banyak sekali para nabi diutus oleh Allah SWT. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ini oleh Allah SWT diutus di negeri, kalau sekarang Irak anak, Irak ya, di suatu desa yang bernama Ninawa ya, Ninawa. Karena ketika diutus seorang nabi dan rasul, maka penduduk tersebut sudah dia melakukan kesyirikan, kemusyrikan dan kekafiran kepada Allah SWT. Nah, agar nabi dan rasul ini menyampaikan risalah ajaran bagaimana berkeyakinan dan beribadah sebenarnya yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah SWT ke daerah Ninawa ini. Rupanya kaumnya ini jumlahnya anak-anak kurang lebih, di dalam riwayat itu kurang lebih 100.000 penduduk ketika itu ya, di kawasan Irak kalau sekarang. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah supaya penduduk Ninawa ini beriman kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang satu, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Rupanya penduduk Ninawa, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam tidak terima, tidak mau. Jadi mereka menolak dan tetap melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Nah, sampai satu saat akhirnya Nabi Yunus alaihissalam ini akhirnya anak-anak meninggalkan penduduk Ninawa karena mereka sudah nggak mau beriman kepada Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, siksa kepada mereka, kepada kaum Ninawa. Nah, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, dan dia anak-anak Nabi Yunus alaihissalam menuju suatu pantai, ya, satu pantai di kawasan kalau sekarang yaitu Irak. Karena Nabi Yunus alaihissalam menganggap bahwa kaumnya ini tidak mau lagi beriman kepada Allah. Nah, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dan Nabi Yunus alaihissalam menaiki perahu yang isinya dengan barang-barang dan orang di dalamnya. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dan menyeberangi lautan, ingin menjauh saja dari kaumnya. Karena kaumnya sudah tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu di tengah lautan anak-anak, Nabi Yunus alaihissalam ini perahu yang dia tumpangi itu mengalami badai anak-anak, kena ada badai dan oleng itu perahunya itu mau tenggelam, mau karam anak-anak. Nah, akhirnya diperintahkan oleh nakodanya ya, yang memimpin jalannya perahu itu, supaya barang-barang sebagian dilemparkan aja ke laut. Akhirnya barang-barangnya dibuang ke laut, anak-anak. Entah baju, entah makanan sebagiannya, agar muatan perahunya ini ringan dan tidak tenggelam. Tapi ternyata anak-anak ketika
barang-barang sudah banyak dilemparkan ke laut dan dibuang, perahu tetap saja mau karam. Perahunya tetap mau karam. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ya, mereka akhirnya berunding, bagaimana ini? Barang-barang sudah tidak ada lagi ini di perahu. Tapi perahu kita mau karam ini. Muatannya terlalu berat. Maka akhirnya diputuskan anak-anak supaya di antara mereka ini ada satu orang yang dibunuh. Artinya dilempar ke laut karena di tengah lautan. Ini sebuah keputusan anak-anak di mana menyelamatkan orang banyak lebih utama daripada satu orang. Nah, gitu ya. Akhirnya mereka musyawarah, daripada terbunuh semuanya, mati semuanya, maka harus satu orang lah yang dia harus berkorban, dikorbankan ya. Dengan cara apa akhirnya? Mereka nggak mau kalau kamu yang loncat ke lautan. Saya nggak mau. Ini dalam nih lautan nih, pasti mati saya ini. Yang satunya ditanya, kamu aja yang loncat ke lautan. Nggak mau juga. Ditanya satu-satu pada nggak mau. Gimana mau? Akhirnya anak-anak, kalau gitu kita adakan undian saja, diundi saja. Maka nama-nama yang kurang lebih di dalamnya itu ada yang mengatakan 10 orang, ada yang mengatakan 20 orang. Akhirnya diundi, nama-namanya ditulis. Ya, tulis. Akhirnya begitu diundi anak-anak, yang keluar yaitu Nabi Yunus atau Zunnun, ya, Nabi Yunus alaihissalam. Begitu ditengok Yunus, berarti Yunus harus. Saya selamat ya. Masuk saja nak ya, lambat langsung aja masuk. Oke Ustadz. Ya. Nah, akhirnya, waduh, kata nahkodanya, mereka belum, ini orang soleh ini. Jangan-jangan kalau orang soleh kita lemparkan ke laut, kita jadi malah, kita ini dimarahin oleh Allah. Bahkan kita malah tambah bahaya. Akhirnya nggak terima mereka. Cobalah diundi lagi. Jangan Yunus kalau bisa. Diacak lagi anak. Diambilnya lagi hasil undiannya. Ternyata untuk kedua kalinya, namanya Yunus lagi. Nabi Yunus lagi anak. Ini kok Yunus lagi yang keluar ini, gimana ini? Akhirnya coba yang ketiga kalinya. Kalau yang ketiga kalinya, kata kepala nakodanya, ketuanya, bilang kalau ketiga kalinya Man Yunus kita serahkan kepada Yunus alaihissalam. Akhirnya diundi anak-anak. Ketiga kalinya ternyata benar. Rupanya yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Orang soleh ya, kalangan Bani Israel yang diangkat Nabi oleh Allah. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam, sudahlah, biarlah saya yang loncat. Akhirnya Nabi Yunus ini buka bajunya. Biar bajunya bermanfaat bagi orang yang di perahunya, dibukanya bajunya. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya lompat ke lautan anak-anak. Lompat ke lautan yang begitu dalamnya, di tengah laut. Di tengah laut. Kalau dari akal kita, kalau orang sekarang lompat di tengah laut, sudah ya, hampir dipastikan akan mati. Tapi ini kehendak Allah ketika itu Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah SWT perintahkan anak-anak sebuah ikan yang besar, ikan paus ya. Ikan paus ini. Allah perintahkan, kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada benda mati pun, kalau kita, maka benda itu pun bisa berbicara kepada Allah.
Apalagi ikan nih. Ikan yang dia di tengah laut diperintahkan, wahai ikan, kamu menuju ke sebuah perahu. Ada perahu di sana, melesat langsung ikannya, diperintah Allah. Langsung mendekati. Kamu telan itu Yunus, hambaku, kata Allah. Maka akhirnya begitu anak-anak Nabi Yunus alaihissalam di pertengahan laut. Ketika dia menjatuhkan diri, langsung ditelannya oleh ikan ini, ikan yang besar. Ya, ikan yang paus, seperti ikan paus anak-anak ya, yang besar ditelannya. Mestinya kalau orang ditelan ikan anak-anak, maka akan remuk itu tulang-tulangnya. Dan akan mengelupas apa? Karena perut ikan itu ada tajam-tajamnya. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam sekarang ada di 3 kegelapan anak Nabi Yunus. Nabi Yunus 1 kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua Nabi Yunus di kegelapan malam ketika itu ya. Malam. Yang ketiga dalam kegelapan dasar laut anak. Di dasar laut. Hari-hari Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan anak. Berada dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam. Berapa hari Pak Ustaz? Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan itu anak-anak adalah dia sampai 40 hari. 40 hari tidak makan, tidak minum. Di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dibawa ke dasar laut, mendekati dasar laut anak-anak, di dasar laut, rupanya Nabi Yunus alaihissalam ini mendengarkan zikir. Kerikil-kerikil di dalam lautan ini berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya ikan-ikan di lautan juga berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma. Bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi anak-anak, daun-daunan, pohon-pohonan ini bertasbih kepada Allah. Bahkan dalam riwayat kalau kalian ada petir gitu, ada petir yang dahsyat, petir itu pun bertasbih kepada Allah. Agar kita nggak kena petir, kita bertasbih juga. Jangan bertakbir, jangan beristighfar, jangan baca la ilaha illallah. Tapi baca subhanallah, 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 baca subhanallah. Ya, kita bertasbih. Nah, Nabi Yunus alaihissalam mendengarkan tasbih, bahkan ikan yang menelan dia bertasbih. Ini bertasbih ini ikan rupanya. Nah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya Nabi Yunus bertasbih. Bertasbihnya Nabi Yunus alaihissalam seraya dia menyesalinya perbuatannya. Dan zikir Nabi Yunus alaihissalam yang ada tasbihnya juga di dalamnya. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam bukunya, di bukunya halaman 105 ada. Kita baca sama-sama ngikutin Pak Ustaz. Ini zikir dan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kalian baca doa ini, kalau mau ujian, maka akan dipermudah oleh Allah. Ya, la ilaha illa anta. Sama-sama. La ilaha. Sama-sama ya. Nah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, sama-sama. Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu. Engkau ya Allah. Ini kuntu. Sesungguhnya saya. Sesungguhnya saya. Sesungguhnya saya. Telah menzolimi diri sendiri. Nabi Yunus merasa menzolimi. Apa kezoliman? Dia merasakan kezoliman karena meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam. Kalau berzikir terus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dibaca terus sama Nabi Yunus alaihissalam. Nah, anak-anak, kata para ulama, kalau ini dibaca, kata Nabi SAW, siapa yang berdoa dengan Nabi Yunus ini, maka akan diselesaikan masalahnya. Ya Allah. Nah, kalian punya masalah kadang ketika ujian ya, maka hafalkan doa ini. Dibaca ya. Sebelum berdoa, baca doa Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ketika sampailah perut ikan ini, dalam perut ikan Nabi Yunus 40 hari. Dalam 3 kegelapan, gelapan apa saja anak-anak? Kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan lautan anak. Wah, laut itu gelap di dalam. Nah, karena berzikir kepada Allah, kata Allah seandainya Yunus alaihissalam ini, Zunnun atau Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada Allah seperti zikir tadi, maka Allah biarkan Nabi Yunus sampai hari kiamat di dalam lautan. Artinya ikan ini masih hidup sekarang. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau Zunnun atau Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada Allah, maka akan niscaya dia berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nah, karena dia berzikir, zikirnya coba Afrin ya, gimana doanya Nabi Yunus nak? Afrin coba, yang 6A, gimana doanya? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Coba tolong baca. Din. Atau siapa ini? Ya, Naila ya? Naya ya? Naya kelas 6A. Naya coba baca itu. Atau udah hafal ya? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Ustaz? Ya, doanya Nabi Yunus alaihissalam halaman 105 coba dibaca. Nggak pegang buku PAI. Siapa yang pegang buku PAI? Coba. Wanita 6A. Coba baca nak. Doa Nabi Yunus. Bisa? Wanita. Nggak pegang juga. Coba Naya tadi, Naya. Itu udah pegang buku PAI. Halaman 105. Kalau pembelajaran Zoom ya tetap pegang buku biar berkesan. Kalau dulu al-ilmu fi sudur kata anak-anak, ilmu dalam hati langsung dihafal karena artinya bersih-bersih dulu. Kalau sekarang al-ilmu fil kutub, malah ilmu dalam buku sekarang. Kita baca buku, rajin baca baru dapat ilmu. Mana? Sama? Naya kelas 6A coba baca. Doanya Nabi Yunus alaihissalam dan kita bisa tiru itu ya, sebaik-baiknya doa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Pakai tahu sih Ustaz. Ya? Ya, langsung aja nggak apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya kalian bisa hafalkan itu ya. Dihafalkan anak-anak ya dan dibaca sebelum kita berdoa. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habis itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu berdoa. Ya. Akhirnya anak-anak tibalah Nabi Yunus alaihissalam 40 hari 40 malam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam ikan itu terasa panas. Ini tak bisa dimakan ini orang ini katanya. Ini manusia apa ini? Kok saya ini nggak bisa-bisa ini? Nelan manusia begini,
Saya malah lapar ini. 40 apa? Itu yang ada yang makan itu pilih. Ikannya itu malah nggak makan ya. 40 hari 40 malam. Akhirnya adalah keluarin aja, tak perintah Allah. Dimuntahkan akhirnya ke pantai. Dimuntahkan, ikannya karena besar, disemburkan. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya terlempar di pinggir pantai. Dalam keadaan masih lumpuh. Nabi Yunus. Di semak-semak gitu anak-anak, Nabi Yunus. Semaknya itu rupanya masih basah. Akhirnya akhirnya Nabi Yunus sampai akhirnya anak-anak rupanya Allah beritakan kaumnya penduduk Ninawa, kalau sekarang Irak ya, ternyata beriman kepada Allah anak-anak. Karena mau datang azab tadi, Nabi Yunus ketika mau meninggalkan, penduduknya ini sudah beriman kepada Allah. Mereka takut, anak-anaknya jerit-jerit karena datang mendung. Kalau dulu anak-anak datang mendung yang awan hitam, hujannya bukan air kayak sekarang ini yang hujan. Tapi apa? Hujan batu dan kerikil anak. Itu kaum dulu. Rasulullah ketika ada mendung hitam, Rasulullah langsung ke masjid. Biasanya kaum dulu itu anak-anak datang azab dari Allah. Nah, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kembali ke kaumnya yang sudah beriman. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Yunus alaihissalam ini anak? Kita harus mempunyai kesabaran, ya, sabar. Kita belajar, ya, harus sabar. Duduk yang baik, yang tiduran, duduk yang bagus. Harus bersabar duduknya, karena ilmu didapat dengan kesabaran, ya. Kalian harus sabar mengikutinya, ya. Kita diberikan sekarang ini musibah, juga ujian berupa COVID-19 ini, anak harus bersabar kepada Allah. Sambil tawakal dan berdoa supaya tetap cepat diangkat musibah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah jika kita melakukan kesalahan anak-anak, maka kita langsung beristighfar kepada Allah dan harus mengakui kalau salah. Ini pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jangan udah salah nggak mengakui kesalahannya. Saya nggak salah. Malah orang tuanya yang dibilang salah. Mama yang salah, papa yang salah. Ini nggak boleh ini ya. Kalau kita salah, harus mengakui kesalahannya dan kita beristighfar dan minta maaf. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga anak-anak pelajarannya yang kita bisa ambil adalah kita harus sangka baik kepada Allah dan orang lain, ya. Nabi Yunus alaihissalam nyangkanya, sudahlah penduduk Ninawa ini tak akan beriman kayaknya. Udahlah saya tinggalin aja. Ya, nyangkanya begitu. Ternyata Allah berikan hidayah juga. Kita harus sangka baik kita kepada Allah. Bersangka baik. Gimana ini nggak sekolah-sekolah ini, apalah ini, tidak boleh kita mencaci maki takdir yang sudah diputuskan oleh Allah. Kita harus menerimanya anak-anak dengan sabar, seraya terus berdoa kepada Allah SWT. Lalu yang keempat adalah seorang pemimpin dalam bukunya ya 106 harus dia memegang amanah, ya, memegang amanah. Kalian harus memegang amanah sebagai seorang pelajar. Demikian yang tentang kisah Nabi Yunus. Kita lanjutkan yang bagian B anak. Ada yang pegang buku ya, itu bisa dibuka halaman 106 ya. Bagian B yaitu kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini anak-anak kakeknya bernama Daud alaihissalam. Nah, berarti dia masih keturunan Nabi Daud alaihissalam, ya. Nabi Daud alaihissalam. Ke bawahnya itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini anak-anak hidupnya kalau sekarang itu di Palestina,
dekat dengan Suriah juga. Ya, di Palestina. Kalian tahu Palestina? Tahu kan? Tahu. Jadi Nabi Zakaria itu hidupnya di sana. Nabi Zakaria ini anak-anak ya. Nabi Zakaria ini diberikan ujian oleh Allah SWT sampai umur 90 tahun itu nggak punya anak. Nggak punya keturunan, belum punya anak. Tapi dia mengasuh keponakannya, seorang ponakannya perempuan ya, bernama Maryam ya. Bernama Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengasuh Maryam ya. Nah, yang dia anaknya saudaranya. Anak dari saudaranya ya, anak dari saudaranya Maryam. Yang dari Maryam akhirnya turun Nabi Isa alaihissalam. Nah, anak-anak, lama sekali akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam tetap berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak. Doanya Nabi Zakaria ini Allah cantumkan dalam surah Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Rabbi habli ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah. Min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya, seorang keturunan ya Allah yang baik, anak yang baik ya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar segala doa. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam dia terus berdoa. Dan istrinya anak-anak, istrinya Nabi Zakaria ini dibilangnya dia kalau tim kedokteran dulu anak-anak yaitu mandul, tak bisa punya anak. Tak bisa punya anak. Nah, ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang beribadah, karena dia ahli ibadah anak-anak. Nabi Zakaria ini punya suatu kamar mihrab yang dia beribadah siang malam kepada Allah SWT di mihrabnya itu. Ya, dia selalu beribadah kepada Allah. Akhirnya datang malaikat, ya, memberikan kabar bahwa Nabi Zakaria akan diberikan anak yang bernama Yahya alaihissalam. Jadi anaknya ini langsung namanya dari Allah anak. Akan diberi. Nabi Zakaria terkejut ketika malaikat Jibril memberitakan ini anak. Istriku itu mandul, tak bisa punya anak. Bagaimana bisa? Maka kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang demikian itu mudah saja Zakaria bagi Allah. Ya, dalam usianya yang sudah, kalau sekarang anak-anak udah nini. Karena Nabi Zakaria udah umur 90 tahun. Ya, umurnya orang-orang dulu ada yang 150, ada yang 200 tahun. Ya, tapi usianya sudah sangat tua sekali Nabi Zakaria ketika mau diberi anak. Ternyata benar. Ya, istrinya ini sudah merasakan ada bayi dalam perutnya, dalam kandungannya, dan akan diberikan seorang anak laki-laki. Ya, sangat gembiralah Nabi Zakaria alaihissalam akan diberikan. Sampailah tibanya akhirnya istrinya Nabi Zakaria melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Ya, akhirnya Nabi Yahya alaihissalam anak-anak. Nabi Yahya alaihissalam. Nah, itu kisah singkat Nabi Zakaria alaihissalam yang diuji oleh Allah, tidak punya keturunan sampai menjelang sangat tua. Nah, sekarang banyak anak-anak orang-orang nggak diberikan keturunan oleh Allah, bahkan sampai mati, ya, sampai mati nggak punya keturunan. Itu kehendak Allah SWT. Nah, apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Karena setelah ini langsung kita kisahkan Nabi Yahya alaihissalam.
Ya, pelajarannya adalah dari kisah Nabi Zakaria anak-anak adalah yang pertama adalah orang beriman itu di sini memiliki ciri keutamaan. Jadi ini ada ruang. Keutamaannya adalah dia selalu optimis. Optimis itu anak-anak besar hati, besar harapan terus, tidak mudah putus asa. Udahlah, kalau orang sekarang umurnya udah 70 tahun atau 65 tahun, istrinya udah umur 65 tahun juga atau 60 tahun, udah nenek-nenek, udahlah. Anak lagi. Udah frustasi, istilahnya putus asa. Nabi Zakaria tidak putus asa, tetap optimis. Rabbi habli, langsung dia tetap berdoa kepada Allah SWT. Ya, nah kita ini anak-anak harus punya jiwa seperti Nabi Zakaria alaihissalam, selalu optimis. Ya, selain bersangka baik, ya selalu ada harapan, ya selalu optimis, punya harapan-harapan. Langsung kita ke halaman 108, yaitu kisah Nabi Yahya. Nah tadi ya, lahirnya Nabi Yahya alaihissalam yang lama ditunggu dalam keadaan ayahnya sudah tua. Nabi Yahya alaihissalam, ya. Nabi Yahya alaihissalam ayahnya bernama Zakaria, Yahya bin Zakaria. Hidupnya di mana, anak-anak? Di mana lahirnya? Tempatnya tadi? Siapa masih ingat? Siapa yang bisa disebutkan? Palestina nggak usah. Di Palestina, ya. Di Palestina kalau sekarang. Nah, Nabi Yahya alaihissalam akhirnya dia menjadi anak-anak, seorang anak yang soleh anak-anak, dan dia sangat taat kepada Allah SWT dan kepada orang tuanya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam ini kalau disuruh orang tuanya nggak pernah dia menolaknya. Ya, Nabi Yahya alaihissalam selalu sangat taat dan suka memberi anak-anak, suka bersedekah. Ya, keutamaan sifat Nabi Yahya alaihissalam. Suka memberi kepada orang lain. Nabi Yahya alaihissalam. Dia suka memberi. Nabi Yahya alaihissalam, dia akhirnya tumbuh, dan juga ketika ketika umur 27 tahun, diangkat menjadi nabi dan rasul juga oleh Allah. Dan termasuk ke 25 nabi dan rasul yang wajib kita hafalkan, ya, kita imani dan hafalkan. Nabi Zakaria alaihissalam ketika itu hidup di sebuah kerajaan, rajanya kalau sekarang Raja Romawi, ya, yang setelah Nabi SAW diutus, yang akhirnya menjadi peperangan terbesar Romawi dan Persia. Ketika itu ada Raja Heraklius, ya. Akhirnya dia anak-anak dibunuh oleh kerajaan ini karena Nabi Yahya alaihissalam menentang kezoliman yang ada dalam kerajaan Heraklius. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam ini karena tidak mau memberikan, istilahnya mengatakan hal-hal yang halal anak-anak, padahal itu haram dikerjakan oleh raja ini. Jadi raja ini ingin menikahi anak tirinya. Nabi Yahya melarangnya. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam dipenjarakan. Dan akhirnya Nabi Yahya ini dibunuh oleh kerajaan karena tidak mau memberikan dia memberikan perkataannya, suruh menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, karena Nabi Yahya alaihissalam ini dia sangat mempelajari Taurat dan Zabur, kitab Taurat dan Zabur yang asli, ya, yang dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam yang merupakan anak satu-satunya dibunuh oleh kerajaan tadi. Dibunuh anak-anak. Bahkan sebagian mengatakan Nabi Yahya alaihissalam ini sampai dipenggal kepalanya, ya. Dan setelah itu ayahnya juga mau dibunuh. Nabi Zakaria akhirnya lari, anak-anak. Berlari, Nabi Zakaria berlari, akhirnya ada sebuah pohon. Pohon ini bisa bicara dan disuruh masuk ke dalam pohon itu. Sedangkan pasukan yang dia juga membunuh ayahnya, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria mencarinya. Kemana ini Nabi Zakaria? Kok nggak ada? Zakaria kemana? Karena ada pohon di depannya. Paling ada di dalam sini nih. Dia mensihir dirinya. Dikiranya sihir anak-anak. Jadi pohon tadi ini anak-anak katanya tipuan setan, ya. Disuruh masuk, ketika itu udah masuk di pohon itu dan nutup kembali pohon yang terbelah tadi. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh raja yang zalim tadi, anak-anak, menyuruh agar pohon itu digergaji, anak-anak. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya meninggal juga kena gergajian. Bahkan kabarnya kepalanya kena gergaji Nabi Zakaria. Sempat ini, ya. Gergaji aja ini, potong ini, pohon ini. Ternyata ada Nabi Zakaria di dalamnya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yahya alaihissalam? Yaitu Nabi Yahya alaihissalam sangat mencintai yaitu sesama makhluk. Jadi jangan kalian itu anak-anak, ya, sangat kasih sayang dia kepada hewan. Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau tidak menggigit kita, semut pun tak boleh kita bunuh. Atau daun-daunan tidak ada ininya, tidak perlu kita petik, kita buang, ya. Atau sesuatu yang dia tidak mengganggu kita, kita bunuh, jangan. Karena Nabi Yahya alaihissalam memberikan dalam kisahnya dia menyayangi sesama makhluknya. Lalu yang kedua, mengajarkan pentingnya bersungguh-sungguh dalam belajar. Dari Nabi Yahya alaihissalam ini sungguh-sungguh kalau belajar Taurat dan Zabur, anak-anak. Sampai paham. Nah, seseorang yang belajar sungguh-sungguh akan dapat ilmu, akan diberikan ilmu, walaupun melalui jarak jauh, melalui Zoom, melalui daring. Tapi dia sungguh-sungguh. Pagi dia tetap mandi, sebagaimana mau sekolah. Disiapkannya buku. Habis itu mengikuti pelajaran dengan baik, seluruh pelajaran. Maka Allah berikan ilmu. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, ya, sudah diberikan tugas, nggak pernah dikerjakan tugasnya. Ya, disuruh membaca buku, tidak dibacanya bukunya. Suruh ngikutin Zoom, bahkan tidak mengikuti. Akhirnya nggak dikasih ilmu oleh Allah. Karena yang mengasih ilmu hakikatnya adalah Allah SWT. Orang yang sungguh-sungguh, kalian semua yang sungguh-sungguh mengikutinya, maka Allah akan berikan ilmu, walaupun kisah-kisah Nabi. Karena dengan kisah-kisah Nabi inilah kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan kita menjadi orang-orang soleh seperti para nabi, para rasul, anak-anak. Bahkan sepertiga Al-Quran itu, anak-anak, isinya tentang kisah-kisah, cerita-cerita para nabi dan para rasul yang patut kita ambil pelajarannya. Lalu yang berikutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yahya alaihissalam adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini ya. Kalau kalian ingin jadi anak yang soleh-solehah, wajib harus patuh kepada orang tua. Kalau ingin kalian itu bermanfaat ilmunya di dunia dan di akhirat, maka harus sangat patuh kepada bapak ibu. Kalau kalian ingin bahagia anak, hidup kalian punya ilmu yang ini dan diberikan derajat yang tinggi, patuhlah dan taatlah kepada kedua orang tua. Ada kisah pendek tentang orang biasa, anak-anak, ya, yang dia sangat patuh kepada orang tuanya, doanya seperti para malaikat bahkan, karena dia pengabdiannya kepada
kedua orang tuanya. Maka kalian harus sangat patuh. Jangan sampai kalian membentak, ya. Jangan sampai kalian ini marah-marah kepada orang tuanya, agar ya kalian bisa disayangi orang tua dan juga ilmu kalian bisa bermanfaat. Karena kalian menuntut ilmu butuh biaya, dan yang membiayai adalah orang tua kalian. Dan orang tua kalian, khususnya ibu, telah melahirkan kalian. Juga ayahnya telah membiayai hidup kalian, ya, dan belajar kalian. Maka patuhilah kedua orang tua, ya. Kalau jangan keluar rumah, tahan, jangan keluar rumah. Suruh belajar dengan baik, belajar dengan baik. Jangan dikasih HP lalu main game pula, ya. Disuruh belajar, malah sembunyi, buka game pula. Nggak belajar, akhirnya nggak dapat ilmu, ya. Yang terakhir anak-anak, Nabi Yahya alaihissalam mengajarkan kepada kita, ya, bahwa pemberian dari Allah, keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini wajib kita mensyukurinya, anak-anak, ya. Kita diberikan mata oleh Allah normal, ya. Kita diberikan akal, ya. Diberikan akal, pikiran yang normal, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, bersyukur kepada Allah. Itulah pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran kita kisah Nabi Yahya alaihissalam yang sangat soleh dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak yang Ustadz bisa sampaikan siang hari ini melalui Zoom ini, ya. Kurang lebih sudah mau 1 jam, ya, kita belajar. Ada waktu sekitar 10 menit saja. Kalau ada yang ditanyakan kalian, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada? Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Coba silakan. Yang mau bertanya silakan, boleh dibuka mute-nya atau angkat tangan, ya, raise hand. Yang mau bertanya silakan. Ustaz. Ya. Ustaz. Siapa yang bertanya ini sebutkan namanya? Afrin. Kelasnya Afrin. Silakan, Nak. Nabi Yunus di dalam perut pausnya, dia sholat atau enggak, Ustaz? Nabi Yunus alaihissalam tetap menyembah Allah, Nana, tetap sholat. Karena di dalam kondisi darurat, Nabi Yunus bisa sambil baring, bisa sambil duduk. Karena kita nggak tahu persis ikannya besarnya seperti apa, ya. Nabi-nabi dulu dan Rasul sangat taat kepada Allah, cuman sholatnya nggak kayak kita. Maksudnya anak-anak nggak sampai duhurnya 4 rakaat. Bahkan orang-orang dulu anak-anak sholatnya ini sampai 50 waktu anak-anak. Sehari semalamnya, seperti kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ke langit sana anak-anak, ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, langsung naik kepada Allah. Nerima pertama perintah sholat 50 waktu anak-anak. Tapi akhirnya dikurangin, akhirnya menjadi 5 waktu saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu pun banyak ditinggalkan. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan tetap aja dia menyembah Allah, tetap sholat, ya. Cuman kita nggak tahu cara sholatnya gimana, apa berdiri saja, apa sujud saja, apa rukuk saja. Itu Allah a'lam. Pasti itu, ya, kalau Nabi dan Rasul ini dimaksum, dimaksum artinya terjaga dari dosa dan kesalahan, dijaga oleh Allah. Nabi dan Rasul saja yang dijaga dari kesalahan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam di samping dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Nabi Yunus alaihissalam pasti dia tetap menyembah Allah, tetap sholat di dalam perut ikan. Allahu a'lam. Ada lagi anak-anak yang lainnya? Siapa lagi? Silakan.
Nanti UASnya sampai di pelajaran ini anak-anak ya. Nanti di Senin. Allah yang bertanya silakan, nanti ada poin ya, ada poinnya. Ada poin. Itu Sarara mudah ngasih tahu ada poinnya. Baru Afrid aja. Silakan yang lainnya yang mau bertanya. Bertanya itu bisa dapat ilmu anak-anak, orang dengan bertanya. Oke. Dengan bertanya bisa ilmu bisa didapat. Ustadz, saya mau nanya. Sebutkan namanya dan kelasnya. Puan, Ya, Puan Nabe. ya silakan. Kan pausnya itu, maksudnya Nabi Yunus itu nggak ketelan ya di mulutnya terus atau di lambungnya sih Ustadz? Nah, ketika ditelan ya. Ketika Iya. ketika ditelan itu dari mulutnya ya, mulut ikan itu langsung tersimpan di lambungnya. Karena sempat diproses juga anak-anak oleh ikan ini. Keluarnya dari mana? Dari mulut kan Ustadz? Iya. Nabi Yunusnya. Begitu keluar ini disemburkan dengan gitu. ditekan karena ini diperintah oleh Allah SWT agar ikan tadi mengeluarkan Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus alaihissalam dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Saya kira itu melewati usus terus ke belakang maksud saya. Oh. Tidak. Saya kira dari situ. Kalau lewat belakang berarti Nabi Yunus alaihissalam bisa tenggelam lagi di dasar laut mungkin ya. Masih di dalam laut. Karena ikannya masih di laut. Kalau maaf kalau dari belakang berarti tempat pembuangan BAB-nya ikan terus masih dalam laut lagi. Ya, karena ini disemburkan dengan perintah Allah ya. Dan seperti apa anak-anak? Seperti dilempar begitu. Ikannya sangat kuat, disemburkan ya. Karena sangat kuat sekali semburannya. Sehingga Nabi Yunus terlempar di sebuah padang pasir yang di situ ada tumbuhan anak. Dan akhirnya tumbuhan itu mengering, Nabi Yunus sadar akhirnya. Ya. Silakan yang lainnya. Jadi keluarnya dia dimuntahkan dari mulut ikan ya. Ada lagi? Ustadz, Ya, sebutkan nama dan kelasnya. kan kalau paus mau makan, kalau mau rasi nambe, Ya. Silakan. kan kalau paus mau makan kan nanti airnya ada yang masuk, terus ada plankton yang juga masuk. Jadi Nabi Yunus nggak tenggelam gitu di dalam perutnya, soalnya ada air asin. Iya. Anak-anak, dalam kondisi tertentu ya, ikan ini sudah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini merupakan mukjizat juga bagi Nabi Yunus alaihissalam ya, diberikan keistimewaan. Dia bisa bertahan di dalam, bahkan di dalam air yang ada di dalam perutnya ikan itu. Ya, seperti peristiwa Ashabul Kahfi anak-anak, keistimewaan dari Allah sampai tidur 309 tahun. Tidurnya saja. Ya, sampai anjingnya sudah jadi tulang belulang. Ini merupakan keistimewaan keluar biasaan yang di luar akal kita. Begitu juga mukjizat Nabi Ibrahim yang dibakar, biasanya api itu sifatnya membakar anak-anak, tapi akhirnya kepada Nabi Ibrahim disuruh ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kata Allah. Kepada api, akhirnya dingin api atas perintah Allah. Karena api diciptakan oleh Allah. Begitu juga ikan tadi. Disuruh oleh Allah selamatkan Nabi Yunus. Tapi simpan dulu dalam perutnya selama 40 hari. 40 malam ya. Nah, itu dalam kendali Allah karena semua yang ada di bumi, di langit, di dasar laut, di dasar bumi seluruhnya dalam kendali Allah. Dalam kekuasaan Allah. Jadi hal-hal yang dia tidak masuk akal akhirnya bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menghalangi, tidak
bertahannya kehidupan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan. Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya? Kalau tidak ada kita tutup ya. 3 menit lagi. Baik anak-anak, silakan kalian bisa pelajari lagi ya pelajaran tadi. Di bukunya bisa dibaca, bisa mendalami sehingga bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi, antara lain yang kita pelajari Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya alaihissalam. Pak Ustadz dengan singkat saja ceritakan review kembali ya, diulang kembali tentang Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya, ditelan ikan dan dikeluarkan kembali lagi kepada kaumnya. Ya, Nabi Zakaria diuji oleh Allah yang dia tidak punya anak sampai 90 tahun, lalu diberikan anak dan dibunuh juga akhirnya ya. Seorang raja yang zalim ketika itu anak. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam ya, dia seorang nabi dan rasul yang sangat soleh kepada Allah dan ahli ibadah, suka memberi, suka bersedekah. Dan Nabi Yahya alaihissalam dia orang yang sangat taat kepada orang tuanya. Demikian anak-anak, siang hari ini pelajaran Zoom kita, pelajarannya, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu kita dalam lindungan Allah SWT. Kita tutup bersama dengan kafaratul majelis. Sama-sama anak-anak, subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas ya? Ustaz. Tugasnya anak-anak kalian bisa kerjakan ya, latihan tadi di halaman 100. Itu ya. 113 ya? 113 ya. Cukup sebutkan ininya saja, A, B atau jawabannya saja, bisa dikirim ya. Yang kelas A dan B bisa kirim ke Ustaz Am, yang B dan C bisa kirim ke Ustaz ya. Jawabannya saja, nomor 1 A, nomor 2 apa gitu ya. Cukup gitu saja ya. Demikian anak-anak ya. Oke, kepada Ustaz. Selanjutnya disilakan ke Ustaz Am ya. Yang belum dikumpulkan silakan sampai Sabtu, karena hari Senin kita udah mulai ujian. Terutama ini masih banyak yang belum dikumpulkan dari pas mulai udah TS ya, TS. Paham nggak sebutkan di sini karena ya takut misalnya jadi down atau apa, jadi Pak Am masih merahasiakan nama-namanya. Jadi tolong bagi anak-anak Pak Am, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, untuk langsung mengirimkan yang tadi disebutkan bahwa kelas C dan D ke Ustadz Sahrawi, kelas A dan B ke Pak. Oke, Ustaz. Oke, Pak Am ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lip.